warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maya Rahma dalam acara Jalan Surga. Selama 30 menit ke depan, Maya Rahma akan menemani pemirsa dengan berbincang-bincang bersama mengenai tema agama, tema yang kita tunggu-tunggu bersama, apalagi pada saat ini kita memasuki bulan yang istimewa, pemirsa. Tapi sebelum kita berbicara mengenai tema apa yang akan kita bahas, kita perkenalan dulu dengan narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini, Gus? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan juga demikian pemirsa dimanapun berada semoga diberikan kesehatan yang sempurna. Iya. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita akan berbicara bersama, berdiskusi bersama ya, Gus. Iya. Ya, tentang tema kita yang menarik, yaitu kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, Gus. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita menyambut bulan Ramadan, dan pada pagi hari ini tema yang menarik, tema yang istimewa ini adalah tentang menyambut bulan Ramadan. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim menyambut bulan Ramadan itu, kita akan diskusikan bersama. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Pemirsa, masih dengan Maya dan kita ditemani narasumber yang luar biasa yaitu Gus Wadud. Dan seperti yang Maya bilang tadi, kita akan membahas bersama mengenai menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya ya Gus ya, mengapa bulan Ramadan itu kita harus menyambutnya, Gus? Yang pertama, karena diajarkan oleh Rasul ketika menjelang bulan Ramadan menganjurkan para sahabat harus menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah menyatakan, "Faja'akum Ramadan sahrun mubarak." Katanya, akan datang kepada kalian itu adalah bulan Ramadan, adalah bulan yang penuh dengan berkah. Maka karena itu Nabi Muhammad sendiri beserta keluarga dan juga sahabat itu menyambutnya dengan baik, karena itu perintah Rasulullah untuk menyambut bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, karena di dalamnya itu bermacam-macam kebaikan yang Allah berikan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Contoh sederhana, di bulan Ramadan ada yang disebut namanya malam Lailatul Qadar, yang mana orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu keutamaannya sama dengan ibadah 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun. Umat Nabi Muhammad ini jarang orang yang berumur sampai 80. Tapi yang umur antara 60 sampai 70 seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang umurnya 83 tahun, mulai lahir sampai mati kerjanya hanya ibadah dan berjuang di jalan Allah. Maka karena itu perlu persiapan untuk mendapatkan malam yang penuh berkah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping tidak karena mengikuti Nabi, itu karena di bulan Ramadan ini kita dipermudah berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah menggambarkan, katanya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ulikat abwabun nar wa sufilatis syayatin." Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan itu diborgol. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, maksud daripada hadis ini, di bulan Ramadan itu dipermudah perbuatan-perbuatan baik, seperti dipermudah sholat jamaah. Orang yang dulunya tidak pernah sholat jamaah lalu sholat jamaah. Yang dulu tidak sholat sunat malam, mereka sholat tarawih, sholat malam. Yang dulu jarangnya witir bisa witir. Yang dulu jarang baca Al-Quran, dipermudah baca Al-Quran. Yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Itu seakan-akan pintu surga dibuka. Kemudian apa? Waulikat abwabun nar. Orang biasanya di bulan Ramadan sungkan untuk berbuat jahat. Orang itu kalau sampai bulan Ramadan itu berbuat itu sudah keterlaluan, rata-rata itu sungkan, malu. Malam hari mereka lebih suka mereka baca Al-Quran. Nah, kemudian ditambah lagi dan keluarganya. Itu maka karena itu kita perlu disambut. Kemudian yang terakhir katanya bulan Ramadan itu tadi itu setan diborgol. Artinya apa? Karena orang sudah banyak berbuat baik, yang berbuat jatuh sedikit, maka seakan-akan itu diborgol setan. Walaupun hadis ini banyak penafsiran, itu gampangnya. Itu di bulan Ramadan itu perlu disambut dengan sungguh-sungguh. Yang pertama karena merupakan perintah Nabi, kemudian yang berikutnya karena banyak kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan di bulan Ramadan.
Gus, saya tertarik dengan setan di borgol ya Gus. Iya, iya. Setan di borgol. Tapi kok masih ada saja misalnya orang yang minum minuman keras sampai diadakan razia oleh kepolisian itu Gus. Seperti apa? Jadi Imam Ibnu Hajar menafsirkan dalam hadisnya yang menafsir hadis wasufiyati syayatin, itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kemudian Ibnu Hajar itu memberikan penjelasan dalam kitab Fathul Bari, itu dijelaskan di jilid 6 dan juga dijelaskan di jilid 4, dijelaskan begini. Kata-kata wasufiyati syaitan ini, wasufiyati syaitan ini punya penafsiran. Penafsiran yang pertama, setan betul-betul diborgol oleh Allah, betul-betul diikat sehingga tidak bisa menggoda manusia. Tapi dalam kenyataannya kok manusia banyak yang berbuat jahat, pencurian tak berjalan, perampokan tak berjalan, minuman tak berjalan, pacaran tak berjalan. Artinya apa? Ketika orang melaksanakan dan mengerjakan perbuatan maksiat di bulan Ramadan itu adalah dorongan hawa nafsu, bukan dorongan setan. Artinya apa? Dia sudah sebelumnya suka mencuri, baru lanjut di bulan Ramadan. Itu bukan setan yang ngajak. Di bulan Ramadan suka pacaran, maka di bulan Ramadan dia berlanjut. Sebelum Ramadan dia suka ngerasain orang, ketika bulan Ramadan tetap berlanjut. Itu namanya dorongan hawa nafsu. Yang dimaksud dengan dorongan setan itu dulunya tidak pernah ngerasain orang, tiba-tiba di bulan Ramadan ngerasain orang. Yang dulu tidak pernah pacaran, lalu digoda oleh setan untuk pacaran. Yang dulu tidak pernah minum-minum keras, ketika Ramadan itu dia minum-minum keras, itu yang disebut namanya godaan setan. Itu yang beda ya Gus ya, antara setan sama hawa nafsu. Soalnya biasanya yang disalahkan itu setan ya Gus ya, apa-apa disalahkan setan. Ya memang setan itu lama-lama memang minta pensiun, kata setan. Setan apa katanya setan? Saya ini kok menjadi tersangka terus. Ketika anak mahasiswa itu pacaran, yang enak mahasiswa buat dibilang saya yang salah, yang dulu pacaran. Kalau ada pejabat korupsi, katanya saya menggoda korupsi. Sebenarnya yang enak punya uang tuh pejabat, katanya. Ketika anak-anak muda minum minuman keras, pakai narkoba, padahal dia yang enak, yang teler, kok saya bilang dia yang mengajak. Setan itu tak pensiun, katanya. Apa? Karena manusia itu nggak usah digoda sekarang, katanya. Lah itu katanya setan sudah minta pensiun. Kemudian tafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan subjektif syaitan ini karena kebaikan itu banyak dilakukan oleh manusia, kemudian kejahatan mengurang, maka setan merasa tidak leluasa menggoda manusia, seakan-akan manusia itu seakan-akan setan itu terborgol, tidak bebas. Mau ke sini ternyata orang berangkat mau jamaah tarawih. Berangkat ke sini ternyata kemudian orang baca Al-Qur'an. Berangkat di sini ternyata kemudian orang bagi-bagi zakat. Ketemu dengan ini sedang membantu orang lain. Nah, karena kebaikan-kebaikan yang banyak, setan tidak leluasa menggoda manusia, maka dia seakan-akan terborgol karena tidak bebas pada seperti yang di bulan-bulan yang lalu. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga yang maksud dengan hadis itu bahwa yang diborgol itu adalah setan pencuri berita. Jadi setan ini bersusun sampai langit ke-7, dia mendengarkan dialog yang dilakukan oleh malaikat, apa yang diputuskan oleh Allah pada hari ini atau pada jam ini. Lalu malaikat itu berdiskusi, didengarin oleh setan, dan setan itu kemudian itu menyampaikan kepada dukun, dan dukun menyampaikan kepada orang yang datang kepada dukun. Nah, setan yang diborgol adalah setan yang itu, bukan setan-setan yang lain. Kemudian yang keempat, itu penafsiran yang paling banyak digunakan. Kalau setan sudah diborgol, setan tidak menggoda manusia lagi. Kalau sampai tidak berbuat baik, itu sudah keterlaluan. Karena penggoda sudah dikurung, penggoda sudah diborgol, tapi masih berbuat yang tidak. Itu penafsiran yang maksud wasufiyati syayatin, yang dimaksud dengan setan itu diborgol. Lalu bagaimana cara kita untuk menyambutnya, Gus? Nah, ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika menjemput Ramadan itu. Yang pertama, kita disambut dengan hati gembira, seperti disampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua, cara menyambutnya kita ini harus kita mempelajari berkenaan dengan Ramadan. Mulai tentang cara puasanya bagaimana yang benar, syarat dan rukunnya, dan apa yang membatalkan, dan apa yang dianjurkan. Kenapa? Kalau kita tidak tahu tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan Ramadan, tidak mengetahui, maka kita ini dengan mudah salah dalam melaksanakan puasa Ramadan. Kalau kita tidak mengetahui keutamaan Ramadan, maka kita tidak terdorong untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Kalau kita tidak tahu tentang keagungan bulan Ramadan, maka kita tidak menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Itu maka karena itu kita perlu mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan bulan Ramadan itu, supaya
kita mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga dalam menyambut bulan Ramadan kita ini harus kita mempersiapkan diri, hati dan juga dengan anggota badan. Nah, maka karena itu menyiapkan roh kita ini sebelum Ramadan sudah kita latihan puasa Sya'ban, puasa Rajab. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa puasa lebih dulu. Tapi kalau di hari bulan Sya'ban semangat makan, kemudian Ramadan kaget itu kok sudah nggak bisa makan. Nah, itu maka dan juga secara fisik kita harus menjaga kesehatan. Kemudian yang keempat kita ini harus kita buat program-program apa yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tidak memanage itu, nanti tiba-tiba Ramadan sudah selesai. Kita membaca Quran sehari berapa halaman, dalam seminggu berapa juz misalnya, berarti 1 bulan hatam 1 kali atau hatam 2 kali dan seterusnya. Kemudian kita akan silaturahim pada siapa untuk menyambung silaturahim. Kita harus belajar agama pada siapa, harus membaca buku apa, mau nonton TV Jalan Sorga atau jam berapa. Kita sudah mulai ngatur sehingga kita nanti mendapatkan keutamaan yang banyak karena kita buat program yang rapi. Kemudian yang terakhir, kita harus banyak berdoa kepada Allah, diberikan hidayah, diberikan maunah, mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Iya, menarik sekali perbincangan pada pagi hari ini pemirsa tentang menyambut bulan Ramadan, dan kita akan kembali lagi ke segmen selanjutnya selain pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jalan Surga. Ya pemirsa, masih di Jalan Surga, kita akan membahas lagi tentang bagaimana cara umat Muslim yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Tadi sudah disinggung sedikit ya Gus ya. Iya. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan dengan hati kita dan anggota badan kita Gus kalau seperti itu? Yang pertama berkenaan dengan hati. Maka kita di hati kita ini belajar bahagia menghadapi bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari yang bahagia itu melahirkan yang kedua, kita belajar ikhlas. Bagaimana kita ikhlas beramal, kita belajar ikhlas ketika kita bersedekah, belajar ikhlas sholat sunat setelah Isya, belajar ikhlas kita qiyamul lail. Kita belajar ikhlas untuk bersedekah, ikhlas kita untuk minta maaf pada orang lain dan memaafkan orang lain. Kita perlu latihan. Itu yang dikerjakan oleh hati. Kemudian yang kedua itu belajar dari hati kita itu bagaimana punya iman yang mantap kepada Allah. Karena iman ini naik dan turun. Bukan iman yang turun, tapi kuatnya. Jadi hakikatnya iman ini tidak bisa dideteksi secara zahir, namun gejala daripada iman bisa dideteksi. Contohnya misalnya tentang kuatnya lampu, ya setrum lampu itu kan tidak kelihatan. Tapi bisa dilihat kekuatan lampu, menyala atau enggak, kuat atau enggak. Begitupun iman. Maka itu perlu kita melatih hati kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu latihan? Karena nanti ukuran puasa kita diterima oleh Allah dan juga ibadah di bulan Ramadan akan diterima ketika iman dan ikhlas. Karena Rasulullah menyatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa karena iman dan karena ikhlas maka dosa-dosanya diampuni. Begitupun Rasulullah juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang beribadah di bulan Ramadan karena iman dan karena ikhlas maka diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakan. Maka karena itu hati harus melatih diri, yaitu iman yang mantap. Kalau tidak beriman dan maksudnya imannya masih kurang ya Gus ya. Terus keikhlasannya juga masih karena sesuatu gitu, berarti tidak diterima Gus. Berarti tidak apa? Kalau sama sekali tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Karena Rasulullah menyatakan tentang dalam hadis qudsinya itu bahwa Allah tidak akan menerima ibadahnya orang yang tidak ikhlas karena Allah. Tetapi kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu di jilid 4 menyatakan, kalau orang mengerjakan ibadah pertama kali ikhlas, kemudian ada riya ikhlas lagi, dan ternyata ikhlasnya lebih banyak, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika memulai amal perbuatan sudah tidak ikhlas karena Allah, maka ibadahnya tidak terima oleh Allah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan begitu.
Lalu yang dilakukan oleh anggota badan seperti apa Gus? Ya, kita sudah mulai melatih bagaimana kita melatih sholat supaya kita terbiasa sholat itu. Jadi kalau malam tarawih itu misalnya yang ngambil 20 dengan witirnya 23, kita sudah mulai latihan sekarang supaya fisik kita ini terlatih untuk melaksanakan sholat yang jumlahnya banyak. Nah, kemudian kita sudah mulai melatih baca Al-Quran. Sehingga ketika di bulan Ramadan kita tadarusan, sudah terlatih fisik kita untuk membaca Al-Quran di waktu yang lama. Kemudian kita juga melatih misalnya supaya kita sehat, pagi-pagi kita jalan. Sehingga di bulan Ramadan ini kita terbiasa, kita olahraga. Kemudian juga kita melatih fisik untuk berpuasa. Sehingga kalau kita melatih fisik dengan berpuasa, ketika Ramadan tiba, maka kita tidak kaget dengan tidak makan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau kita tidak melakukan latihan, jangankan latihan sholat malam, sholat isya aja jarang berjamaah. Nah, kadang-kadang sholat isya juga cepat, kayak orang minum teh panas, itu selesai gitu ya. Nah, akibatnya ada sekarang ini banyak orang sholat tarawih itu kecepatannya tinggi. Saya pernah dikirimin WA oleh teman itu, ada salah satu di tempat itu mulai isya dan tarawihnya 20 itu 15 menit selesai. Waduh, ini super cepat. Ya, itu ada yang kayak itu gitu. Bagaimana dia itu sholat itu menjadi qiyamul lail gitu ya. Waktu saya kuliah dulu itu sholat tarawihnya itu 20, kemudian witirnya 11. Itu dalam selesainya itu minimal itu 15 juz itu hatam. Jadi 2 malam itu satu Quran itu hatam. Kita tarawihnya begitu. Itu berapa jam Gus? Ya, kita ini mulai jam 7 rata-rata sampai jam 12 gitu. Iya. Jadi kita ini tarawih mulai isya, kemudian selesai sampai jam 11 kita istirahat. Kemudian jam 12 kita mau naik lagi untuk witir 11. Nah, tapi teman-teman yang tarawih begitu tuh setiap berdiri itu baca Quran itu setengah juz, tenang aja, nggak ada yang bergerak, nggak ada masalah gitu ya. Waktu saya masih kuliah dulu. Tapi sekarang mereka itu baca An-Nas dengan kecepatan tinggi, subhanallah. Itulah. Maka karena itu kita ini perlu melatih diri sebelum Ramadan tiba, sehingga fisik kita itu adaptasi ketika harus banyak ibadah di bulan Ramadan, dan juga adaptasi ketika kita ini melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan gitu. Lalu cara yang kita lakukan dengan harta yang kita miliki ini seperti apa Gus? Ya, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, itu akan mendapat pahala yang besar, terutama berkenaan di waktu turunnya Lailatul Qadar. Nah, kalau kita tidak melatih diri untuk bersedekah sebelum Ramadan, kan eman. Udah melatih beri uang 500 rupiah, melatih diri untuk memberikan kurma pada orang, melatih diri untuk berikan pisang pada orang. Sehingga karena terlatih dengan itu, maka kita melatih diri untuk bersedekah. Akhirnya di bulan Ramadan, kita tidak merasa berat ketika melaksanakan zakat. Ini perlu latihan. Orang yang setahun penuh nggak pernah sedekah, tidak pernah zakat, ketika Ramadan suruh bersedekah, waduh berat itu, eman. Itu perlu proses-proses untuk mencapai yang kita inginkan. Puasa kita yang baik itu perlu latihan-latihan sebelum Ramadan tiba. Lalu setelah dengan harta yang kita miliki ya Gus ya, dengan tetangga dan sosial kita seperti apa Gus caranya? Ya, kita sudah mulai melatih diri untuk yang dulu rokok kerang mulai senyum gitu ya. Yang dulu itu nggak suka silaturahim, sudah melatih diri silaturahim, menyempatkan. Kalau dulu itu tidak suka sedekah, itu sudah sedekah. Dan itu pintarnya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kan disebut namanya selamatan. Ketika menjelang Ramadan tiba itu kan ada orang membuat makanan ya, di antar katanya orang desa. Itu merupakan latihan orang itu bagaimana mereka itu berbaikan dengan tetangga. Nah, paling tidak seharusnya itu ketika mengantarkan sendiri, bukan sekedar makanannya yang nyampe, tetapi pertemuannya silaturahim. Karena apa? Kata Rasulullah, tahadaya tahaba. Ketika orang saling memberi, itu maka saling cinta. Ketika ada seorang biasa-biasa atau orang miskin memberikan sedekah kepada orang kaya, dia berkata, aku memberi sedekah ini bukan karena kamu butuh, tapi saya memberi kepadamu, tapi karena saya perhatian dengan kamu, kami karena cinta kepada kamu. Jadi hanya pengikat saja. Umpamanya orang kaya sudah rumahnya bagus, mobilnya bagus, lalu tetangganya bawa kolak. Berapa sih harganya kolak? Paling banter 5.000. Sebenarnya sisi nilai itu kan rendah, sisi harganya, tetapi nilai perhatiannya itu yang membuat tinggi nilainya ya. Sama dengan orang itu ketika pulang ke luar negeri, bawa cincin. Saya ketika dulu itu pulang dari Singapura, saya beli bros
Bilang beras itu murah, tapi lo bilang sama ini saya beli di Singapura. Wah. Itu menunjukkan cintanya. Begitupun tetangga, ketika saling sedekah itu hanya berikan nasi satu piring, kemudian telur satu. Apa sih harganya nasi itu? Tapi yang terpenting ada nilai dengan tetangga saling menyapa, saling memberi. Itu kita itu ketika itu demikian kita lakukan, apa yang terjadi, maka tetangga saling memberi. Mungkin tradisi sekarang lebih menarik lagi dengan adanya WA saling mengucapkan selamat bulan Ramadan, Ramadan Mubarak, maaf dan batin. Dengan adanya misalnya itu BBM, kita bisa kita saling BBM-an. Dengan adanya Facebook kita saling ini, dengan adanya Telegram dan juga dengan adanya media sosial misalnya itu kita itu paling tidak itu kita bisa saling silaturahim. Itu sehingga kita tujuan kita ketika di bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita tuh tiba dengan tetangga baik, maka dosa-dosa yang kita lakukan secara hakul adami sudah saling memaafkan. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan, hakul adami sudah bebas, kita menghadapi hakullah, dosa yang berlangsung dengan Allah, maka kita itu nanti kembali seperti kita dalam keadaan dilahirkan, seperti Rasulullah menyatakan tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ketika dia itu puasa dengan sungguh-sungguh iman dan dihasilkan Allah, maka dosa-dosanya diampuni, maka terjadilah Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kesucian, kembali dia tidak membawa dosa sama sekali. Dosa sesama manusianya sudah minta ampun sebelum Ramadan, dosa pada Allah kita itu dihabiskan dengan bulan Ramadan itu dengan puasa dan juga ibadah di bulan Ramadan dengan tulus ikhlas. Lalu mungkin bisa disimpulkan Gus, tema dari menyambut bulan Ramadan ini seperti apa Gus? Ya, terima kasih. Kita seorang muslim punya kewajiban untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Cara menyambutnya yang pertama kita ini harus menyambut dengan hati yang bahagia dan hati yang riang. Berkata marhaban ya Ramadan, Ramadan Mubarak. Yang kedua dia tuh belajar hal-hal yang berkenaan dengan bulan Ramadan, dengan masalah puasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mempersiapkan roh dan fisik untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang keempat kita buat program-program yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima kita berdoa kepada Allah diberikan kemampuan memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Kemudian yang dilakukan oleh hati kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita belajar dengan masalah harta kita mulai melatih diri untuk bersedekah dan berzakat. Dan dengan tetangga kita berusaha untuk silaturahim, belajar untuk saling memaafkan dan saling mengikhlaskan terhadap keliruan dan kesalahan yang dilakukan. Inilah kesimpulan pertemuan pada dialog. Iya, demikian kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Abdul Wahid Nafis, dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Jalan Surga, dan terima kasih Gus sudah menyempatkan waktunya. Tetap saksikan terus Jalan Surga di JTV Bondowoso. Maya Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.